Bayangkan terjebak di kapal yang tenggelam di dasar laut sendirian selama berhari-hari. Dan yang lebih gila lagi, di akhir cerita ini ada rekaman asli dari momen keselamatannya. Jadi pastikan nih kalian nonton video ini sampai habis. Jadi, kisah ini bermula pada 26 Mei tahun 2013. Seorang pria bernama Harrison O.J.K. Oken yang berusia 29 tahun sedang bekerja sebagai juru masak di sebuah kapal yang bernama Jason 4 yang beroperasi di perairan Nigeria. Jadi misi kapal ini adalah membantu proses stabilisasi kapal tanker minyak di laut lepas. Jadi ceritanya begini, pagi itu Harrison bangun lebih awal dari biasanya. Sekitar pukul setengah 5 pagi lah, dia sudah bersiap untuk memasak untuk seluruh kru. Namun sebelum masuk dapur, dia ini sempat ke kamar mandi terlebih dahulu sambil duduk di toilet. Pikirannya melayang, jadi tinggal 3 hari lagi kontraknya ini selesai. Nah, sebentar lagi dia ini bisa pulang karena kontraknya selesai, bertemu dengan istrinya dan juga anaknya. Namun harapan ini mendadak berubah jadi mimpi buruk. Tiba-tiba kapal yang ditumpanginya itu berguncang sangat keras. Jadi bukan sekedar goyangan biasa. Kapal ini seperti dihantam oleh ombak yang begitu besar. Kita sebutnya ombak raksasa lah. Harrison refleks dong memegangi dinding kamar mandi. Guncangan semakin brutal, perabotan terlempar ke sana kemari, benda-benda berjatuhan, dan juga dalam sekejap, Harrison terpental. Nah, saat dia membuka mata, ada satu pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Jadi nih, toilet yang tadi dia duduki, sekarang itu ada di atas kepalanya nih. Nah, artinya cuma satu. Kapal itu terbalik. Harrison dengan hanya mengenakan celana dalam, langsung memaksa untuk membuka pintu kamar mandi. Gak lama kemudian, air laut ini sudah mulai menerobos masuk ke lorong kapal. Nah, di kejauhan, dia ini sempat melihat beberapa awak kapal yang berusaha untuk menyelamatkan diri menuju dek. Namun, sebelum mereka sempat keluar, gelombang besar ini menghantam kembali kapal ini. Nah, dari luar dan menyeret mereka kembali untuk masuk ke dalam kapalnya. Nah, detik berikutnya ini, giliran Harrison nih. Air laut menghantam tubuhnya dan juga menyeretnya masuk lebih dalam lagi ke kapal yang sedang tenggelam. Nah, Harrison ini terombang-ambing nih di dalam air yang gelap, membentur dinding ke sana kemari, terhantam pintu, menabrak meja, dan juga perabotan yang ikut hanyut dengan sisa tenaga nih. Harrison ini berenang ke arah yang ia yakini sebagai kita sebutnya atas lah. Nah, dalam pikirannya ini adalah detik-detik terakhir hidupnya. Namun keajaiban terjadi, kepalanya muncul ke permukaan air. Dia masih bisa bernafas. Harrison ternyata terjebak di sebuah kantung udara atau kita sebutnya air pocket. Jadi nih, bagi yang belum tahu, air pocket ini adalah sebuah ruang kecil di dalam kapal yang masih menyimpan udara. Nah, meskipun kapal ini telah berada di air laut, masih ada nih sisa-sisa udara di air pocket ini. Nah, pada saat itu, kondisi kapal sudah gelap total. Listrik mati. Tak ada cahaya sama sekali. Dengan meraba-raba, Harrison menyadari bahwa dirinya terperangkap di sebuah kamar mandi lain, bukan yang sebelumnya. Di satu sisi dia bersyukur nih masih hidup, namun di sisi lain harapan itu rapuh. Kantung udara di atas kepalanya hanya tersisa sekitar 1 meter. Jika kapal bergeser sedikit saja nih, ruang udara itu bisa lenyap dan dia akan mati, kehabisan nafas. Harrison tahu satu hal, panik adalah musuh terbesar. Jadi semakin panik, semakin cepat oksigen habis. Maka dia mencoba untuk menenangkan diri, mengatur nafas, dan juga mengubah satu tujuan. Hidupnya yang awalnya lagi untuk melarikan diri ya, sekarang dia masuk ke mode survival. Atau mode untuk bertahan hidup. Dia tahu dirinya ini berada di dasar laut. Entah di kedalaman 20, 30, atau bahkan 60 meter. Keluar dari kapal dan berenang ke permukaan adalah keputusan bunuh diri. Dia hanya bisa berharap seseorang datang untuk mencarinya. Karena Harrison sadar nih dia tidak akan bisa bertahan lama. Posisinya sekarang benar-benar rumit, benar-benar terjepit nih. Dia terperangkap di sebuah kamar mandi sempit, tanpa fasilitas apapun, tidak ada air minum sama sekali, dan tidak ada makanan juga sama sekali untuk makan. Bahkan untuk duduk atau bersandar saja hampir mustahil karena air laut sudah setinggi dada, bahkan nyaris mencapai lehernya nih. Lebih parah lagi, andai pun dia nekat mencari persediaan ke dalam kapal.
ia justru akan mempercepat kematiannya. Setiap kali dia menyelam keluar, oksigen di dalam kantung udara akan semakin menipis. Belum lagi nih, jika kapal bergeser sedikit saja karena ombak, kantung udara itu bisa langsung lenyap dalam sekejap. Artinya, meski dia masih hidup, sebenarnya nih dia hanya sedang menunda kematiannya. Jadi, daripada tenggelam dalam pikiran-pikiran buruk, Harrison lebih memilih untuk fokus pada satu hal, yaitu melakukan apapun yang masih bisa dia lakukan. Jadi, hal pertama yang dilakukan adalah berdoa. Sebelum berangkat melaut, istrinya itu sempat mengajarkan dia untuk selalu berdoa demi keselamatannya. Nah, di situasi paling genting itulah Harrison memejamkan mata dan berdoa, bukan hanya agar selamat, tapi agar hatinya tetap tenang dan pikirannya tidak runtuh atau tidak kemana-mana. Langkah kedua, mencari pijakan untuk kakinya. Karena air sudah setinggi dada, Harrison terpaksa nih terus berdiri. Namun dia sadar, berdiri selama berjam-jam, bahkan berhari-hari adalah hal yang mustahil. Jadi nih, jika dia bisa mendapatkan pijakan, setidaknya permukaan air bisa turun sampai ke perut atau ke pinggang, dan dia bisa duduk atau bersandar. Nah, masalahnya nih, di kamar mandi itu tidak ada apapun yang bisa dijadikan pijakan nih. Satu-satunya pilihan adalah menyelam keluar menuju ruangan lain di dalam kapal yang gelap gulita. Lalu meraba-raba, mencari kursi, bangku, meja, atau apapun itu yang bisa menopang tubuhnya. Risikonya besar, oksigennya juga terbatas, dan jika dia tersesat di dalam kegelapan, itu akan menjadi akhir hidupnya. Dan dengan sisa keberaniannya, Harrison menyelam kabur keluar dari kamar mandi, merapat dinding demi dinding, menyusuri ruangan gelap tanpa arah. Saat itulah tangannya menyentuh sesuatu. Kalian sebut apa nih? Sesuatu yang besar dan juga dingin. Coba kalian tebak apa itu? Ya, betul sekali. Jadi ketika dia menyadari apa yang dia sentuh, jantungnya seakan berhenti. Jadi yang disentuh oleh Harrison ini itu adalah tubuh awak kapal yang sudah meninggal. Harrison terpukul, tapi dia menekan emosinya. Ini bukan waktu untuk berduka. Dia tidak boleh berlama-lama. Beberapa jam kemudian, usahanya membuahkan hasil. Dia berhasil menemukan beberapa bangku dan juga potongan perabotan. Semua barang itu dibawa satu persatu ke kamar mandi dan ditumpuk saat dia mencoba duduk di atasnya, di atas tumpukan itu. Hasilnya berhasil nih. Jadi air laut yang tadinya seleher, jadi bisa turun nih. Sekarang hanya sampai perut saja. Lalu langkah ketiga yang diberikan olehnya adalah mencari makanan dan juga minuman. Dia tahu di dalam kapal pasti ada persediaan. Masalahnya, dia tidak tahu nih di mana letaknya dan juga risiko tersesat di dalam kapal itu semakin besar. Nah, disinilah Harrison menemukan ide yang cerdas, ide yang cemerlang, sekaligus mengerikan nih. Dia kembali ke jenazah awak kapal yang telah meninggal, pakaian dan juga celana jenazah itu disobek, kemudian diikat nih menjadi tali yang panjang. Nah, ujung talinya ini dikaitkan ke kamar mandi yang sebelumnya ia tempati itu. Nah, jadi setiap kali Harrison ini menyelam keluar, Harrison itu selalu memegang tali itu. Jika dia sewaktu-waktu kehilangan arah, dia hanya perlu mengikuti tali tersebut untuk kembali ke base camp-nya. Nah, dengan cara itulah, beberapa jam kemudian, dia berhasil menemukan makanan dan juga minuman berupa kaleng sarden dan juga Coca-Cola. Dengan panduan tali kain itu, Harrison ini berhasil nih kembali ke base camp dengan selamat. Kini, setelah melakukan semua hal yang masih mungkin untuk dilakukan, satu-satunya yang tersisa hanyalah bertahan dan juga bersabar. Memasuki hari kedua, sekitar 24 hingga 48 jam terjebak di dalam kapal, Harrison mendengar suara gemerusuk dari ruangan sebelah. Awalnya, dia mengira regu penyelamat telah datang untuk menyelamatkannya. Dia hampir keluar untuk menyambut suara itu, namun nalurinya ini menahan. Karena suara itu terlalu berisik, terlalu liar, tidak seperti manusia. Karena rasa penasaran, Harrison ini menyelam sedikit dan mengintip ke arah sumber suara. Namun sebelum sempat melihat jelas, dia merasakan sesuatu bergerak sangat cepat dan besar di dekat jenazah. Nah, saat itulah dia sadar itu adalah hiu yang sedang memakan jenazah awak kapal. Harrison pun langsung mundur dan juga menempelkan tubuhnya ke dinding kapal. Kakinya diangkat, takut jika hiu itu masuk dan menyerangnya karena tidak ada pintu pembatas. Pintu kamar mandi ini sudah hancur sejak kapal ini yang ditumpangi Harrison ini tenggelam. Jadi dia mengambil sebatang besi, kalau-kalau
hiu ini masuk menerobos ke base camp-nya, dia langsung bisa memukul hiu tersebut atau bisa langsung menusuk hiu tersebut. Namun beruntungnya, hiu-hiu tersebut itu tidak ke base camp-nya. Hiu tersebut sibuk dengan bangkai lain. Nah, meski selamat, harapan Harrison kembali meredup karena dia tak bisa lagi mencari makanan di luar sana dikarenakan hiu-hiu itu menunggu. Sementara itu, di hari ketiga, tim penyelamat akhirnya tiba. Salah satu penyelam yang ikut dalam misi tersebut adalah seorang pria bernama Tony Walker. Namun perlu digarisbawahi, sejak awal misi, Tony sama sekali bukan untuk menyelamatkan korban hidup nih. Jadi tugas utama mereka saat itu adalah melakukan evakuasi jenazah awak kapal Cheskov yang tenggelam. Doku penyelamat sudah menyimpulkan bahwa kemungkinan ada orang yang masih hidup di dalam kapal itu hampir nol besar, termasuk Harrison. Mereka anggap sudah tidak mungkin nih selamat setelah berhari-hari terjebak di dasar laut sekitar 20, 30, sampai 60 meter. Nah, dengan asumsi itulah, Tony dan timnya mulai menyelam menuju bangkai kapal Jaskan 4 yang sudah lama karam. Kapal tersebut berada di kedalaman sekitar 30 meter, kedalaman yang tidak bisa dijangkau sembarangan oleh orang tanpa peralatan khusus dan prosedur yang ketat. Jadi begitu mereka tiba di lokasi, kondisi di sekitar kapal sudah sangat mengerikan. Banyak ikan hiu yang berkumpul di sekitar bangkai kapal, tertarik oleh jenazah para awak yang tenggelam. Tim penyelam terlebih dahulu mengusir hiu-hiu tersebut agar area cukup aman untuk dimasuki. Jadi setelah situasi dirasa terkendali, Tony akhirnya masuk ke dalam kapal untuk melakukan survei. Nah, di dalam kapal inilah pemandangan yang dia lihat benar-benar brutal. Jadi banyak jenazah awak kapal yang sudah dalam kondisi rusak, sebagian besar telah digerogoti oleh hiu. Saat sedang memeriksa salah satu lorong, Tony memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Dia melihat sebuah tangan manusia yang tampak mengapung. Nah, awalnya Tony mengira itu hanyalah bagian dari jenazah lain. Dengan refleks, dia mencoba menggeser tangan tersebut agar tidak menghalangi jalannya. Namun di luar dugaan, tangan itu justru menggenggam balik tangannya. Tony pun langsung terkejut dong. Dia sama sekali tidak menyangka ada tubuh manusia yang masih bisa bergerak di dalam kapal yang sudah tenggelam berhari-hari. Saat Tony melihat lebih dekat, barulah dia menyadari kebenarannya. Tangan itu bukan milik jenazah, itu adalah tangan Harrison. Dalam kondisi nyaris putus asa, Harrison segera menarik Tony dan memberi isyarat agar masuk base camp-nya, tempat dia bisa bernafas dari sisa kantong udara. Dan seperti yang bisa kamu lihat di rekaman aslinya, itulah momen pertama kali Harrison bertemu dengan manusia lain setelah terjebak selama berhari-hari. Kita bisa lihat wajahnya terlihat pucat, tubuhnya lemas, dan ekspresinya benar-benar menunjukkan seseorang yang hampir kehilangan harapan untuk hidup. Tanpa membuang waktu, Tony langsung memberitahu anggota tim penyelamat lainnya bahwa ada korban yang masih hidup dan harus segera dievakuasi. Harrison kemudian dipasangkan peralatan menyelam dan langsung dibawa menuju decompression chamber. Sedikit penjelasan singkat ya. Jadi seseorang yang berada di kedalaman laut yang dalam itu tidak boleh langsung naik nih ke permukaan begitu saja. Hal ini dikarenakan tekanan di dalam tubuhnya harus distabilkan terlebih dahulu. Jadi decompression chamber adalah sebuah ruang yang berbentuk tabung yang digunakan untuk menyesuaikan kembali tekanan dan kadar oksigen dalam tubuh agar tidak terjadi kerusakan yang fatal saat naik ke permukaan. Di dalam ruang tersebut, kondisi Harrison distabilkan dan dia mulai mendapatkan perawatan yang intensif. Diketahui juga bahwa Harrison telah bertahan hidup selama 3 hari penuh di dasar laut, hanya dengan makanan dan minuman seadanya. Nah, beberapa bagian kulit tubuhnya juga mengalami kerusakan yang akibat terlalu lama nih terendam air laut. Setelah kurang lebih 3 hari perawatan dan kondisinya dinyatakan cukup stabil, Harrison akhirnya dibawa ke daratan. Begitu tiba, dia disambut dengan penuh rasa haru oleh masyarakat setempat, terutama oleh istri dan juga anaknya yang selama ini mengira dia sudah meninggal dunia. Kisah Harrison dengan cepat menyebar dan menjadi viral. Banyak orang menganggap apa yang dialaminya sebagai sebuah keajaiban, karena dia adalah satu-satunya awak kapal yang berhasil selamat dari tragedi yang mengerikan. Namun, di balik keselamatan itu, Harrison ini harus menghadapi trauma yang sangat berat nih. Menurut pengakuan istrinya, Harrison ini sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Jadi, Harrison ini kerap mengigau dan merasa seolah-olah kembali terjebak di kamar mandi kapal yang tenggelam. Trauma itu membuatnya harus menjalani konseling dan juga terapi selama berbulan-bulan.
Nah, ironisnya nih, sekitar 1 tahun kemudian, Harrison kembali mengalami kejadian yang nyaris serupa. Jadi, ceritanya begini. Saat sedang bepergian menggunakan mobil bersama teman-temannya nih, entah bagaimana mobil tersebut kehilangan kendali. Jadi, mobilnya meluncur dari jembatan dan langsung jatuh nih ke laut. Nah, untuk kedua kalinya, Harrison ini kembali berada dalam situasi tenggelam. Nah, namun kali ini berbeda nih. Dia tidak panik. Pengalaman sebelumnya ini membuatnya tahu apa yang harus dilakukan. Nah, dengan tenang, Harrison berhasil keluar dari mobil dan bahkan menyelamatkan temannya yang saat itu nih, temannya ini sudah tidak sadarkan diri. Nah, keduanya berhasil diselamatkan. Biasanya, seseorang yang pernah mengalami kecelakaan laut akan trauma dan menjauhi laut sejauh mungkin. Namun tidak dengan Harrison. Alih-alih dia menghindar, dia justru mengikuti pelatihan untuk menjadi penyelam profesional. Jadi setelah tidak lagi bekerja sebagai tukang masak, Harrison mengambil sertifikasi dan juga akhirnya bekerja sebagai penyelam untuk perusahaan kilang minyak. Jadi gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video seru misteri berikutnya.